Shalom. Kita memasuki acara ibadah Minggu Sabtu Agesima, Minggu tanggal 13 Februari 2022. Kita bernyanyi dengan buku nyanyian HKBP nomor 4 dimulai dari ayat 1. Sekarang bersyukur kepada Tuhan Allah, Raja dan Khalifmu, seluruh jagat raya, roh tubuh jiwamu, muliakan namanya. Berkatnya bagimu kekal selamanya. Tuhan Allah memberi anaknya Yesus Kristus, kasih-Nya tak terperi, wujudnya dalam Kristus, manusia ditebus dengan darah kudus, olehnya kita pun bersyukurlah terus. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sentengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah begitu gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu, luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kasihanilah kami orang yang berdosa yang lemah ini, karena musuh kami terlalu kuat untuk kami. Kami selalu dikalahkan, sebab itu tolonglah kami. Berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami, karena Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Amin. Kita bernyanyi dengan buku nyanyian HKBP nomor 164, Ya Yesus Tuhan dan Rajaku. Curahkan dalam hati kami Roh Kudus penghiburanmu, supaya Roh membimbing kami melakukan perintah-Mu. Putuskan kami menebus dengan darah-Mu yang kudus. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan pada minggu hari ini
yang tertulis di dalam kitab Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 683, Di Hadapan-Mu, Yesus. Di hadapan-Mu, Yesus, betapa hina diriku karena banyaknya dosaku. Di hadapan-Mu, Yesus, di hadapan-Mu, Yesus, ku menyembah dan bertelut, memohon pengampunan-Mu. Di hadapan-Mu, Yesus. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa, Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih. Kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani Engkau, firman Tuhan penebus-Mu, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dengan buku nyanyian HKBP nomor 452, Telah Datang Tabib yang Besar. Kabar
Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel di Minggu Septuagesima, ditetapkan untuk hari ini, yaitu tertulis dalam Matius pasal yang keempat, mulai dari ayat 23 sampai dengan ayat 25. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dengan buku nyanyian HKBP nomor 123, Hai Saudara yang Sehati. Hayat di kemurahannya, tak terduga dalamnya. Saksikan kasih sayangnya yang tiada batasnya. Allah Bapa, Anak, Rohnya melindungi rumahnya. Kita umat yang percaya dan setia padanya. Bersatukanlah ya Tuhan yang percaya padamu. Rukun dalam kasih sayang seperti perintahmu. Menegakkan keadilan, itulah amanatmu. Berkati persekutuan dalam sinar terangmu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Allah yang Maha Kuasa, Maha Pemurah,
Engkau Allah yang kekal, yang telah membawa kami dari kegelapan ke dalam terang Injil-Mu. Bapa di dalam surga, kami puji Engkau Tuhan, di mana minggu-minggu Epifanias telah kami lalui. Tuhan telah menyatakan diri-Mu untuk dunia ini. Engkau memperkenalkan kuasa-Mu dan kemuliaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Engkau menyatakan kasih-Mu bahwa kami adalah milik Tuhan. Kini kami telah sampai pada Minggu Septuagesima. Kami diingatkan dan mata kami, hati kami diarahkan untuk mengingat kemuliaan-Mu, kasih-Mu yang sungguh besar yang Kau berikan untuk dunia ini, menebus kami, menyelamatkan kami dari maut, dosa, dan kematian. Engkau Allah yang mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini menjadi manusia, yang menanggung segala dosa-dosa kami. Kami puji Engkau Tuhan, arahkanlah hati, iman kami, pengharapan kami, hanya ke dalam keselamatan yang Tuhan telah perbuat. Bapa dalam sorga, pada ibadah kami hari ini, hari Minggu yang Engkau kuduskan, kiranya roh Tuhan ada pada kami, dimanapun saudara-saudara kami Tuhan beribadah, di rumahnya masing-masing, atau di rumah-rumah ibadah. Engkau Tuhan dengan roh-Mu yang kudus menyinari hati dan pikiran kami dan memberkati seluruh pelayan Tuhan, hamba-Mu yang melayani pada hari ini, hari Minggu yang Kau kuduskan, agar mereka hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu dan berkat-Mu. Berkati Tuhan pelayanan gereja-Mu dimanapun di dunia ini Tuhan. Engkau tolong, Engkau lindungi dalam perjalanannya. Jika ada pergumulan dan hambatan yang gereja-Mu alami, kami percaya Tuhan senantiasa menjagai. Tuhan akan menyertai orang-orang yang percaya kepada-Mu hingga akhir zaman. Bapa dalam sorga, kami serahkan kepada-Mu gereja-Mu dan pelayanannya, dari kategori anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, lansia. Engkau Tuhan mencukupkan segala sesuatu dalam kehidupan kami masing-masing. Engkau memberkati pekerjaan jemaat-Mu. Di dalam pekerjaan yang beraneka ragam, Engkau Tuhan menumpangkan tangan-Mu dalam setiap pekerjaan mereka yang baik, agar berkat-berkat Tuhan mereka boleh terima. Kami serahkan juga Tuhan kepada-Mu pimpinan gereja kami, Opueporus, Sekretaris Jenderal, Kepala Departemen, Kepala Biro, Preses, Pendeta Resort, pimpinan jemaat, dan semua parhalado yang melayani Engkau Tuhan. Engkau pimpin dan Engkau mencukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan. Tuhan, kami telah memasuki tahun kesehatian. Oleh karena itu kami memohon Engkau berikan kepada kami satu hati, satu jiwa, satu kasih. Dan tolong kami Tuhan untuk merealisasikannya tahun kesehatian ini, kesetiakawanan di tengah-tengah gereja dan bangsa ini. Sehingga semua jemaat boleh bersatu hati dalam satu tujuan, satu jiwa. Kiranya Tuhan, tahun ini boleh dinyatakan tahun kesehatian ini dengan tanggungan bersama
sentralisasi perbelanjaan para pelayan Tuhan, sehingga para hamba-Mu nanti boleh melayani dimanapun dalam wilayah pelayanan HKBP. Bapa dalam sorga, kami juga memohon kuasa-Mu untuk masalah atau pergumulan dunia yang masih kami hadapi hingga saat ini. Ketika COVID-19 kami sudah lalui dan kini varian baru yang muncul kembali Omikron, kiranya dengan kuasa-Mu upaya pemerintah kami dengan vaksinasi, itulah tangan Tuhan untuk menjamah, menjaga seluruh umat manusia di bumi ini. Dan tuntun kami Tuhan, ingatkan untuk setia kepada-Mu dan mentaati protokol kesehatan agar kami tidak tertular dan tidak menularkan. Berkati Tuhan bumi kami. Engkau jagai dan ingatkan semua manusia yang Kau ciptakan, agar kami juga bertanggung jawab dengan ciptaan-Mu, melestarikan bumi yang Tuhan anugerahkan buat kami. Untuk ini Tuhan, kami serahkan segala pelayanan dan hidup kami. Hanya Engkaulah yang memenuhi hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami tetap setia hingga kedatangan Kristus yang terakhir. Terima kasih Yesus. Amin. Kita bernyanyi dengan buku nyanyian HKBP nomor 186, Tuhankulah harapanku, sambil mengumpulkan persembahan. Tuhankulah harapanku yang memberi penghiburan, yang menerangi jalanku di jalan kehidupan. Hatiku pun senang tentram karena kasih Allah-Mu. Beritahu pedoman-Mu. Ku yakin akan kuasa-Mu, Tuhan Allah Bapa. Engkaulah sumber hidupku yang mencukupkan nafsu. Kuasa-Mu sungguh besar, jadilah kehendak-Mu. Maha besar kuasa-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, salam dari Piara Jatarutung. Doa dan harapan saya, saudara dan keluarga dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Firman Tuhan bagi kita pada Minggu Septuagesima, 70 hari sebelum kebangkitan Yesus pada hari ini, tertulis dalam kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayat 5 sampai 10. Demikian bunyinya. Beginilah firman Tuhan.
Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Satu nyanyian yang sangat terkenal sejak masa reformasi gereja hingga saat ini bunyinya seperti ini. Allahmu benteng yang teguh, perisai dan senjata. Betapapun sengsaramu, pertolongannya nyata. Si jahat yang geram berniatkan menang, ngeri kuasanya dan tipu dayanya di bumi tak bertara. Penuh pun setan dunia yang mau menumpas kita. Jangan gentar melihatnya. Iman tak sia-sia. Penghulu kuasa gelap, meskipun menyergap, mustahil kan menang. Kuasanya ditebang dengan sepatah kata. Nyanyian reformasi ini dituliskan, digubah oleh Dr. Martin Luther pada tahun 1528. Ini adalah buah perenungan mendalam dan ungkapan iman Martin Luther di tengah hidup yang penuh kesulitan, tantangan, bahkan ancaman yang datang silih berganti setiap hari. Baik terhadap dirinya sendiri maupun kepada para pengikutnya yang percaya akan gerakan reformasi gereja di abad yang ke-16. Setelah Martin Luther menempelkan 95 dalil reformasi di pintu gereja Wittenberg, Jerman pada tanggal 31 Oktober 1517. Dia menghadapi tantangan yang sangat berat. Pergumulan batin yang sangat berat. Dia dipaksa oleh penguasa dan juga oleh pimpinan gereja Roma Katolik pada waktu itu untuk menyangkal dan menarik semua dalil-dalil yang dia tuliskan dan buku-buku yang dia tulis. Jika tidak, konsekuensinya adalah dia akan diekskomunikasi, dianggap sebagai pengajar sesat, bahkan hidupnya terancam. Para pengikutnya juga dikejar-kejar dan tidak jarang yang dibunuh.
dalam pergumulan batin yang sangat berat, dengan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, dengan perenungan akan firman Tuhan, pada akhirnya Dr. Martin Luther memutuskan untuk tidak tunduk pada tuntutan penguasa dan pimpinan gereja. Dia sangat yakin dan tak sedikit pun ragu bahwa apa yang dilakukannya adalah kebenaran dan tuntutan dari firman Tuhan. Karena itu, tanpa bimbang dan ragu, dia mempertahankan pengajaran yang berakar dari Alkitab dan bukan pikiran manusia. Dia dengan tegas menyatakan bahwa manusia tidak dapat diandalkan. Segala kuasa yang ada di dunia ini tidak dapat diandalkan. Orang percaya tidak boleh bergantung dan mengandalkan apapun dan siapapun yang ada di dunia ini, yang dapat dilihat oleh mata dan yang dapat didengar oleh telinga. Apapun dan siapapun yang ada di dunia ini tidak dapat menjadi tempat kita berlindung dan tempat kita bergantung, melainkan hanya Allah saja. Hanya pada Allah saja aku tenang. Hanya Dialah pertolonganku, hanya Dialah gunung batuku. Dialah yang mampu melindungi, Dialah yang mampu menyelamatkan, Dialah yang mampu memberikan kehidupan kepada saya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mazmur 46. Karena itu, Martin Luther berketetapan hati untuk berharap pada Allah saja. Bukan pada diri sendiri, bukan pada orang lain, bukan pada penguasa, bukan pada pimpinan gereja, tetapi pada Allah saja. Tidak ada yang lain. Dia bergantung dan berlindung pada kuasa dan pertolongan Tuhan Allah. Sejak saat itu, sejak dia berketetapan hati, membulatkan hati, tidak memberikan tempat pada ilah dan Allah yang lain, hatinya damai. Dia penuh sukacita. Dia memiliki inner strength. Dia memiliki inner joy. Dia memiliki inner peace. Kekuatan di dalam hatinya. Kedamaian di dalam hatinya. Sukacita di dalam hatinya. Apapun yang terjadi, dia tetap tenang dan dia tetap damai. Sekalipun gelombang anti-reformasi datang sangat deras dan bertubi-tubi, dia berdiri kokoh dan berkata, "Here I stand. I can do no others." Di sini aku berdiri. Aku tidak bisa melakukan yang lain. Di sini aku berdiri, percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Di sini aku berdiri, percaya akan pertolongan Tuhan. Di sini aku berdiri, bahwa gunung batuku Allah, Dia sajalah yang dapat menyelamatkan saya. Saya tidak takut kepada apapun, kepada siapapun di dunia ini. Tetapi saya hanya berlindung dan bergantung kepada Tuhan Allah. Pendirian seperti yang ditunjukkan oleh Martin Luther inilah yang dikotbahkan oleh Yeremia kepada umat yang dilayani. Dia menyerukan kepada orang Israel supaya mereka percaya kepada Allah saja. Jangan menaruh percaya pada manusia. Jangan menaruh harapan pada bangsa-bangsa yang kuat.
Jangan bergantung pada kemampuan dan kepintaran sendiri. Jangan bergantung pada senjata yang dimiliki. Semua itu hanyalah ilusi dan penipuan terhadap diri sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, kita perlu mengetahui bahwa Yeremia bernubuat di tengah situasi bangsa Israel yang sangat goyah dan tidak menentu. Ratusan tahun sebelum Masehi, sekitar 600 tahun sebelum Masehi, kala itu kondisi politik di Timur Tengah sedang bergejolak, termasuk masa-masa kehancuran Yerusalem, Bait Allah, Yehuda, dan masa-masa pembuangan. Keadaan politik di Timur Tengah sangat kacau. Perang antar bangsa terjadi di mana-mana. Satu kerajaan berupaya menghancurkan kerajaan yang lain. Dan satu kerajaan, apalagi kerajaan yang lebih kecil, supaya mampu bertahan hidup, hanya sekedar bertahan hidup, mereka harus bersekutu dengan bangsa-bangsa lain, terutama bangsa-bangsa yang kuat. Pada waktu itu bangsa-bangsa yang kuat termasuk Assyria dan Mesir. Karena itu keadaan bangsa-bangsa tergantung pada keadaan sekutunya yang lebih kuat. Jika satu bangsa bersekutu dengan bangsa yang kuat seperti Assyria atau Mesir, mereka merasa keadaan mereka lebih aman dan terjamin. Sebaliknya, jika sekutu mereka meninggalkan mereka, atau sekutu mereka menjadi semakin lemah, mereka merasa terancam dan tak mampu mempertahankan diri. Jadi mereka mampu bertahan dan berjaya tergantung pada bangsa mana yang menjadi sekutu mereka. Dan tergantung pada keadaan, situasi, dan kondisi sekutu mereka. Perasaan aman satu bangsa tergantung pada kekuatan dan kondisi sekutu mereka. Dan hal inilah yang terjadi dengan bangsa Yehuda, Israel Selatan. Perasaan aman seseorang tergantung pada kekuatan dan kondisi orang yang dianggap menjadi dewa penolong atau dewa penyelamat. Perasaan aman dan damai yang seperti ini sesungguhnya sangat rapuh, tidak bisa diandalkan. Ini benar-benar palsu. Karena semua itu adalah buatan manusia. Persahabatan dengan sesama manusia adalah buatan manusia. Persahabatan antar bangsa adalah buatan manusia. Karena itu tidak dapat diandalkan. Dan Tuhan marah dan murka terhadap orang dan bangsa, termasuk bangsanya Yehuda. Karena bersikap bergantung kepada sekutu yang ada di dunia ini. Inilah yang dikritisi oleh Yeremia, dan dengan keras dia berkata, terkutuklah. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah bangsa yang mengandalkan bangsa lain. Terkutuklah manusia yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Tuhan muak. Tuhan marah. Tuhan murka dengan orang yang mengandalkan diri sendiri dan yang mengandalkan manusia.
Karena sikap yang demikian benar-benar menomorduakan Tuhan. Dan orang yang menomorduakan Tuhan, itu berarti dia tidak percaya kepada Tuhan sama sekali. Dan ketidakpercayaan kepada Tuhan adalah dosa terbesar di hadapannya yang membangkitkan murka dan amarahnya dan hukumannya. Sebaliknya, Tuhan senang kepada setiap orang yang mengandalkan Dia dalam hidupnya. Orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya adalah sukacita Tuhan, kecintaan Tuhan, kekasih hati Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang terberkati. Mereka adalah orang-orang yang kuat dan tangguh, yang mampu berjalan dengan percaya diri, dengan kokoh mencapai tujuan yang jelas. Keadaan mereka tidak tergantung pada kondisi eksternal, bahkan tidak tergantung pada keadaan fisik kemampuan mereka, tetapi tergantung kepada Tuhan yang adalah Maha Adil, Maha Baik, Maha Kasih, Maha Kuasa. Dari kekekalan hingga kekekalan, Dia tidak berubah. Sedangkan manusia, bangsa-bangsa yang ada di dunia ini selalu berubah. Saudara-saudara yang terkasih, orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya digambarkan dalam nats ini seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam musim kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Dia nampak kokoh, dia nampak rindang, banyak daunnya, dan berbuah sepanjang tahun. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berjalan di jalan orang berdosa, orang-orang yang tidak percaya, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Mazmur 1 ayat 1. Saudaraku yang terkasih, mengandalkan Tuhan dalam hidup ini adalah sikap dan tindakan paling bijaksana. Sebaliknya, mengandalkan diri sendiri dan manusia adalah sikap dan tindakan bodoh dan konyol. Orang yang mengandalkan diri sendiri dan mengandalkan manusia yang ada di dunia ini menipu diri sendiri. Sekalipun dia bisa merasa aman dan damai, itu hanyalah temporer, itu hanyalah sementara. Itu adalah perasaan aman dan damai yang palsu. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, dia akan merasakan sukacita, damai, sejahtera, dan rasa aman yang abadi. Itu bertahan lama, bahkan selamanya. Tidak tergantung pada situasi dan kondisi sekitar, bahkan tidak tergantung pada situasi dan kondisi hidupnya. Setiap saat, dalam segala keadaan, dia merasakan kekuatan yang dari Tuhan, damai sejahtera yang dari Tuhan, dan sukacita yang dari Tuhan. Dia memiliki inner peace, inner joy, rasa damai dan rasa sukacita
di dalam lubuk hatinya, dan itu tidak dapat dicuri atau dirampas oleh siapapun dan oleh apapun yang ada di dunia ini. Itu adalah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan kepada orang-orang percaya yang sangat Dia kasihi, yang mau taat dan setia dan tidak mau berpaling dari Tuhan Allah. Saudara-saudara, orang-orang beriman sepanjang masa, terutama dalam kesaksian-kesaksian Alkitab, kita melihat kebenaran ini nyata dalam hidup mereka. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Jadi perasaan aman dan damai dan sukacita dalam dirinya tergantung hanya pada Tuhan Allah saja. Dialah yang menjamin penyertaan di setiap waktu dan dalam segala keadaan. Karena itu, Dia tidak takut dan khawatir menjalani hidup ini, termasuk menghadapi tantangan, kesulitan, bahkan ancaman hidup. Saudara-saudara, sekalipun saat ini kita masih menghadapi pandemi COVID-19 dengan datangnya varian Omikron yang menakutkan, yang dapat menyebar dengan cepat, kita tidak perlu takut dan khawatir yang berlebihan. Tetapi biarlah dengan pertolongan Tuhan, kita dengan kekuatan yang dari Tuhan mampu menghadapinya. Orang yang bergantung kepada Tuhan tahu bahwa Tuhan ada senantiasa beserta dia, yang setiap saat dapat menolong, memberikan semangat dan kekuatan, dan menyelamatkan, serta menempatkannya di tempat yang paling tenang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sekarang berada dalam minggu Septuagesima, yang berarti 70 hari sebelum kebangkitan Kristus. Dan firman Tuhan mengajak kita untuk mengarahkan hati dan pikiran kita pada kuasa kasih dan anugerah Tuhan yang demikian besar bagi saudara, bagi saya, dan bagi kita semua. Kita dalam minggu-minggu yang akan datang akan merenungkan anugerah Allah yang tak terhingga dalam diri Yesus Kristus yang datang ke dunia ini sebagai bukti cinta kasih Allah. Kita akan merenungkan pelayanan Yesus, pengajarannya, pengorbanannya, penderitaan, bahkan kematiannya, hingga kebangkitannya. Tuhan telah membuktikan betapa Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Dalam Kristus nyata kasih karunia Allah yang tak ternilai dan yang tak terhingga itu. Tuhan telah menyatakan kuasa-Nya menebus dan menyelamatkan kita, bukan hanya dalam kehidupan di dunia ini, tetapi yang terutama hingga pada kekekalan. Karena itu Tuhan menginginkan dari kita semua iman yang tulus ikhlas, bukan iman yang bercampur aduk. Iman yang bulat, bukan yang ragu-ragu. Iman yang murni dan ketergantungan sepenuhnya pada kuasa dan kasih karunia Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan bersandar kepada manusia. Jangan bergantung kepada apapun dan kepada siapapun yang ada di dunia ini.
apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, jangan pernah berpaling dari Tuhan dan mencoba mencari sekutu atau mitra untuk menggantikan Tuhan. Tetapi andalkanlah Tuhan dalam hidupmu. Maka apapun yang terjadi, saudara akan mendapatkan kemenangan, aman, dan damai yang abadi di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, gunung batu kami, pelindung dan penyelamat kami, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami bergantung hanya padamu saja, supaya kami mengandalkan Engkau saja. Jangan biarkan kami berpaling darimu, apapun yang terjadi dalam hidup ini, supaya kami senantiasa beroleh damai sejahtera, rasa aman, dan sukacita di dalam Engkau. Berkatilah setiap umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah kami melangkah dengan percaya diri, dengan kekuatan, dan dengan sukacita, karena Engkau telah memberikan jaminan penyertaan kepada kami. Terpujilah nama Tuhan dalam Kristus Yesus. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Yesus Juru Selamat, jangan kau biarkan aku sendirian dalam perjalanan. Engkaulah sahabat yang tetap setia. Janganlah ya Tuhan, aku kau tinggalkan. Engkaulah sahabat yang tetap setia. Janganlah ya Tuhan, aku kau tinggalkan. Yesus kau Rajaku, ku taat padamu. Akulah hamba-Mu, Engkaulah Tuhanku. Bahagia hatiku karena aku tahu Yesus kau Rajaku, ku taat padamu. Bahagia hatiku karena aku tahu Yesus kau Rajaku, ku taat padamu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini,
agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.